Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikal masyir. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil ma'ad. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, patut kita bersyukur pada Allah. Pagi ini Allah masih memberikan karunia-Nya kepada kita untuk bisa menikmati hidup dalam suasana iman Islam. Kita bersyukur karena kita masih sehat walafiat. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari-hari ini ada dan banyak di antara saudara kita yang mendapatkan ujian, baik yang ringan maupun yang sedikit berat. Dan itu semua pertanda bahwa manusia itu dicipta oleh Allah itu dengan penuh keluh kesah. Innal insana khuliqa halu'a. Waktu masih Desember itu banyak yang ngeluh. Desember itu jarene gede-gedene sumber, tapi nyaris hujan jarang. Begitu Januari pun hujan tidak seperti 10 tahun yang lalu. Begitu masuk Februari, Allah ngirim hujan yang luar biasa. Akhirnya apa? Keluh kesah lagi. Winginane ketiga kurang banyu, gak ono udan, dikirimi Allah udan akeh, ya sambat maneh. Itu manusia. Maka yatamannal mar'u fis sayfis sita fa idza ja'as sita angkarahu. Di musim kemarau orang mengharap hujan, begitu hujan tiba angkarahu, ingkar. Ingkar ini apa? Kok udan, kok gak terang-terang. Itu manusia. Nah, karepe menungso niku satu dengan yang lain mesti berbeda. Kanggone petani sawah mengharapkan hujan. Petani garam mengharapkan tidak hujan. Nah, saiki nek tambak sawah gandengan ngoten kira-kira napa? Sing situk tambak garam. Jejerane tambak iwak, sitoke jejerane sawah. Terus mari ngono sing sawah kepengin udan, sing tambak gak kepengin udan. Terus disingget ngono. Ya, itu karepe menungso itu begitu. Maka Allah menyatakan ilal musallin, kecuali orang-orang yang sholat. Dan sholat itu memang kalau kita pelajari sejarah bagaimana sebelum datangnya perintah sholat, itu kan Rasulullah penuh dengan banyak masalah yang dihadapi. Cobaan, rintangan, problem bukan saja fisik tetapi juga teror mental. Maka kemudian Allah memberikan penawar dari itu semuanya dengan namanya sholat. Karena sholat itu menjadikan orang akan terkendali,
Jadi tidak akan gampang untuk hanyut lebur dalam situasi. Karena kesadaran bahwa semuanya itu adalah atas kehendak Allah. Karena di dalam sholat itu ya ada unsur syariat agamanya, ada unsur akidahnya, itu jadi satu, termasuk unsur sosialnya. Unsur akidah sudah jelas di dalam sholat itu, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Unsur akidahnya lagi adalah maliki yaumiddin. Itu keyakinan yang harus tertanam dalam jiwa seseorang. Dan diawali dengan satu tanda kebesaran Allah, yaitu Allahu Akbar. Nah, unsur sosialnya sudah nampak, yaitu di akhir sholat itu adalah salam ke kanan dan salam ke kiri. Untuk setelah kita itu mi'raj kepada Allah itu, maka kemudian kita mengaplikasikan dalam kehidupan, melihat ke kanan dan ke kiri daripada apa yang ada di sekitar kita. Maka Nabi menyatakan as-sholatu mi'rajul mu'min. Sholat itu mi'rajnya seorang mukmin. Kalau Rasulullah itu mi'raj menghadap kepada Allah secara langsung, maka kita ini pun juga menghadap kepada Allah lewat sholat. Makanya sholat itu adalah sesungguhnya kita ini sedang mi'raj kepada Allah, menghadap Allah. Lah di saat kita menghadap Allah itu, Rasulullah pun juga sudah memberikan semacam informasi, sebab kita tidak mungkin di dunia ini akan bisa melihat Allah. Maka di dalam sholat pun ada unsur ihsannya, yaitu anta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Yakinlah bahwa kita ini sedang dilihat, diperhatikan, diawasi oleh Allah. Karena kita jelas tidak bisa melihat daripada zat Allah itu sendiri. Maka sholat ini lengkap sekali, itu ajaran mulai dari yaitu keimanan, kemudian sampai kepada urusan yang terkait dengan muamalah kepada sesama manusia. Hadirin yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan ngaji kita. Pagi ini kita akan berbicara tentang iyadatul marid wa tasbi'il mayyit, yaitu nyambangi, membesuk. Liyane nyambangi ini napa, Pak? Mendatangi. Nyambangi, mendatangi, besuk kepada orang yang sakit. Wa tasbi'il mayyit, dan mengantarkan mayit. Mengantarkan kemana, Pak? Ke tempat terakhirnya, yaitu kuburan atau liang kubur, liang lahat. Anil Bara' bin Azif radhiyallahu anhuma qala amarona Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi iyadatil marid wa idba'il janais wa tasmitul atis wa ibraril muqsim wa nasril mazlum
wa ijabatid da'i wa ifsa'is salami muttafaqun alaihi. Seorang sahabat namanya Barok bin Azib. Barok bin Azib ini termasuk sahabat yang menerima beberapa hadis langsung dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya yang terkenal itu adalah tentang satu cerita, ada seorang wanita itu menggendong anaknya yang masih balita. Begitu ketemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah itu kemudian kepengin gendong dari anak wanita tersebut. Kemudian digendong oleh Rasulullah beberapa saat. Begitu digendong oleh Rasulullah itu ternyata anak kecil itu pipis atau mipisi Rasulullah. Nah, sang ibu ini ya izin dan lain sebagainya. Cara Jawa ngono, ya Allah, anakku wong digendong Nabi kok iso pipis. Ngisin-ngisini kan gitu ya. Dan dia itu merasa ndak enak kepada Nabi. Mosok kok Nabi dipipisi. Karena dulu belum ada pampers. Belum ada pampers. Lah, begitu itu kemudian wanita ini melihat anaknya itu digendong Nabi terus pipis, langsung spontanitas refleks anak itu langsung dicendol. Napa dicendol niku? Tarik dari apa? Gendongannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lah itu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sedikit memarahi kepada sang ibu yang telah berbuat seperti itu kepada anaknya. Itu sampai Rasulullah itu dawuh, apa yang Anda lakukan kepada anak Anda itu akan membekas di dalam jiwanya. Kalau pakaian kena pipis, dicuci langsung hilang akan kenajisan daripada pakaian. Tapi jiwanya anak yang kau perlakukan seperti itu akan terngiang-ngiang dan akan tersimpan dalam memori. Maka kata Nabi, siapa yang berbuat baik kepada anaknya, termasuk itu tadi, tidak melakukan seperti itu, maka anak itu pun juga akan senantiasa ingat untuk berbuat baik kepada orang tuanya. Jadi kelihatannya kan sepele toh Pak, arek cilik arek ngono mipisi Nabi, sungkan. Atau jangankan Nabi, panjenengan saja misalnya punya bayi, punya cucu, terus ono tamu teko. Masya Allah lucune, terus mari ngono digendong. Gak suwe digendong, padahal tamune oleh macak rong jam. Dadane dipipisi kadek klambine apik. Nah, kira-kira jenengan lah ya langsung itu untung nggak sampai kemudian berkata yang tidak baik. Kadang-kadang kan ada yang orang itu wis refleksnya tidak baik, masih ditambahi dengan omongan yang tidak baik. Oh kurang ajar, kita tamu kok dipipisi loh. Itu namanya kan sudah berbuat dan berucap yang tidak baik. Itu akan membekas kepada anak itu selamanya. Karena anak itu adalah ibaratnya kaset kosong, maka tinggal siapa yang mengisi daripada kaset kosong itu.
Kalau diisi dengan tindakan-tindakan yang kurang baik, ucapan yang tidak baik, itu akan terekam dalam memorinya anak. Itu diantara yang terkenal dari seorang sahabat namanya Al-Bara' bin Azib ini. Nah, dalam kesempatan ini Bara' bin Azib ini mendengar Rasulullah bersabda. Bahkan sabdanya Rasulullah itu dengan kalimat amarona Rasulullah. Rasulullah itu memerintahkan kepadaku. Dan ini tentu tidak kepada Bara' bin Azib saja, tetapi untuk kita semua. Apa itu perintah Rasulullah? Bi'iyadatil marid, yaitu nyambangi wong loro. Sering sudah kita sampaikan, tidak ada satupun manusia itu yang ingin sakit, tidak ada. Sudahlah, bagaimanapun juga orang itu tidak ada yang kepingin sakit, baik sakit ringan apalagi sakit berat, tidak ada. Lah secara psikologi orang sakit itu seringkali melamun, menerawang dengan berbagai macam. Dan nek wong iku wis nglamun menerawang, apa malih bahasa lintune, Pak? Itu bisa jadi. Ya, bisa jadi. Kok aku sing loro, liyane kok iga. Itu mau macam-macam itu akan muncul dalam benak hati orang yang sakit. Loro kok gak waras-waras. Padahal aku iki ya wis ndonga ya wis barang. Kurang opo aku iki. Itu mau macam-macam akan muncul hal-hal yang negatif yang menghalusinasi pada diri orang yang sakit. Maka orang yang sakit itu perlu dijenguk. Untuk apa? Diajak omong. Untuk apa? Untuk dihibur. Untuk apa? Untuk diberi solusi. Mungkin orang ada yang sakit itu meneng, gak cerita. Ditakoni ya gelem ya jawab. Tapi ana wong iku sing gak ditakoni iku wis jawab dhisik, iku ya ana. Macam-macam tipologi daripada manusia. Lah, di saat orang yang nampak dari hal kejiwaannya ini kurang stabil, itulah perlunya orang sakit itu dijenguk untuk diberi support, untuk diberi semacam masukan dan lain sebagainya. Orang sakit naudzubillah min dzalik itu ya tentu akan berbeda dengan orang yang sehat. Orang yang sehat bisa ke sana kemari. Lah orang sakit itu ya di tempat itu saja. Lah kalau kemudian tidak ada yang nyambangi, yang ngejak omong, menghibur dan lain sebagainya, itu mungkin fisiknya sudah sakit, rohaninya pun juga bisa sakit. Mungkin ya perlu sampean biasae maca apa. Lah sing sampean hafal ya sampean waca. Nah, itu kalau tidak diingatkan begitu kan lupa juga. Oh iya, aku sampean sampean wacakno tak kerungokne, tak rungokne, atau sampean maca aku sing ngrungokno, nyimak dan lain sebagainya. Pendek kata, orang yang sakit itu butuh bantuan. Bantuan ya tentu ya fisik, ya bantuan mental, bantuan spiritual. Itu pokok untuk itu. Maka sedapat mungkin siapa yang sakit kita sempat dan menyempatkan untuk. Tapi kalau sakit udun ngono ya gak usah. Udunen lara untu barang ngono ya gak usah. Tapi ya gak apa-apa wong lara untu ya macam-macam. Iya. Lara untu. Padahal mung sitoke larane gak kar-karuan, lara loro. Apa meneh telu. Masyaallah.
Jadi amarona Rasulullah memerintah aku bi'iadatil marid, yaitu karena orang yang sakit itu seperti itu tadi, Pak. Nah, itu. Yang kedua, ini sebagai wujud daripada komitmen umat Islam bahwa innamal mu'minuna ikhwatun, sesungguhnya mukmin satu dengan yang lain itu adalah saudara. Ada lagi hadis, kalau tadi itu ayat, hadis Nabi, al muslimu akhul muslim, muslim satu dengan yang lain itu adalah saudara. Di antara wujud persaudaraan itu adalah ada yang sakit, kita pun juga ikut empati dan simpati, kemudian memberikan keringanan daripada sakit itu. Diantaranya adalah ngobrol, dijak omong, dan lain sebagainya. Yang kedua, wa idba'il janaiz, yaitu mengikuti atau mengantarkan daripada jenazah. Sudah pernah kita sampaikan bahwa orang yang mengikuti prosesi jenazah walaupun tidak langsung terjun, tapi melihat, ikut jagongi orang yang sedang memandikan, ikut melihat, menyaksikan orang yang sedang dikafani, kemudian mensolatinya kita ikut, kemudian mengantarkan, itu pahalanya adalah kiroto ini, 2 gunung Uhud pahalanya. Tapi kalau misalnya habis dimandikan kita ikut mensolati, tetapi mungkin karena dibawa ke tempat yang jauh yang kita mungkin tidak bisa ikut, kan banyak toh di perumahan itu, karena tidak asli orang situ, kemudian perumahan tidak menyiapkan lahan kuburan, akhirnya dibawa ke kampung halamannya, entah dibawa ke Trenggalek atau dibawa ke Pacitan. Nah, kita mungkin berat kalau ke sana, ya, itu kecuali. Tapi kalau dibawa di kampungnya sendiri yang dekat, nah, kita ikut serta, karena di situ ada banyak manfaat. Di antaranya manfaat itu adalah merefleksi diri kita, bahwa kita satu saat pun juga akan mengalami itu, dan kita tahu persis ya apa wong iku dimandikan, ya apa wong iku dikafani, ya apa wong iku disolati, ya apa wong iku dikubur. Paling tidak itu akan berkata, satu saat pun nanti kita akan mengalami seperti itu. Hari ini kita memandikan orang, satu saat akan dimandikan orang. Satu saat kita akan dikafani, satu saat kita akan disolati. Orang yang sedang dimandikan, dikafani, disolati, itu sesungguhnya mayit itu sangat butuh kepada orang yang masih hidup. Karena apa? Karena sudah tidak bisa berbuat apa-apa kecuali harus dibantu oleh orang lain. Maka ini menunjukkan bahwa betapa lemahnya manusia itu terakhirnya adalah di saat meninggal dunia. Jadi waktu jek sehat, jek kuat, gagah perkasa, tapi begitu wafat tidak bisa apa-apa, dikafani. Nah, orang dikafani itu sampai sekarang saya belum pernah mendengar, apalagi melihat. Kok kain kafan itu terus ono sakune itu kan ya tidak ada. Wonten ta, Pak? Jenengan nate kepireng ta, Pak? Iku tanggoku winginane iku mati, Pak. Lah terus mari ngono kain kafane dikei sak. Kaya apa? Wong iku masih akeh, kalunge akeh, gelange akeh.
ali-aline wakeh, bahkan duwe binggel. Mari ngono terus dilebokno ndek sak. Terus kaya apa kan gitu. Apa nyorok malaikat? Malaikat disorok. Ya Allah, enggak ada. Yang seperti itu kan insya Allah orang melihat, mendengar saja. Seperti barusan kita dengar, inna lillahi wa inna ilaihi raji. Kita itu milik Allah. Sadar kita itu akan kembali kepada Allah. Cuma kapan dan di mana ini wallahu a'lam. Wa idba'il janais, kita diperintahkan untuk mengikuti prosesi jenazah. Terakhirnya adalah pada waktu mengantarkan ke kubur. Lah, di dalam sholat jenazah itu Pak Bu, mungkin juga sudah pernah kami sampaikan. Ada doa yang Masya Allah, kalau kita renungkan itu doanya miris bagi kita, karena banyak terjadi. Kalau takbir pertama membaca Al-Fatihah, takbir kedua membaca sholawat, takbir pertama Fatihah, dua sholawat, tiga mendoakan Allahumma ufir lahu atau Allahumma ufir laha. Kemudian yang keempat ini, Allahumma la tahrimna ajrohu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wala. Allahumma la tahrimna ajrohu. Ini ada hal yang kita khawatirkan. Apa itu? Harapan dari yang hidup kepada yang wafat itu, Allahumma la tahrimna ajroh. Ya Allah, jangan kau tolak pahalanya. Ini berarti kan ada pahala yang ditolak. Mafhum mukhalafahnya seperti itu. Berarti ada amalan yang tertolak, pahalanya tidak diterima oleh Allah. Maka kita memberi bantuan, berharap agar apa yang dilakukan oleh si mati sebelum ia wafat, yaitu jangan kau tolak ya Allah pahalanya. Ini didoakan pada orang banyak itu, karena berarti ada pahala yang tertolak. Koyok-koyoknya berpahala, padahal ternyata di sisi Allah itu gak kanggu. Ini yang pertama. Yang kedua, wala taftinna ba'dahu. Jangan engkau fitnah sepeninggalnya. Nah, ini kan banyak terjadi pula, na'udzubillah min dzalik, pada waktu masih hidup tidak ada masalah. Mungkin orang tidak berani mengungkap tentang apa dan siapa sesungguhnya dia. Tetapi begitu sudah wafat, karena orang ini sudah katakanlah tidak bisa berbuat, karena tidak punya kemampuan, baru terungkap. Na'udzubillah min dzalik, bahasa yang lain itu, begitu sudah mati, fitnahnya bermunculan. Nah, fitnah bermunculan itu bisa dari sebab dirinya, bisa sebab dari orang lain. Misalnya anaknya, na'udzubillah min dzalik, begitu ditinggal mati orang tuanya, anaknya sing asale rukun, ono masalah, akhirnya tidak rukun. Bisa jadi sebab dari peninggalan, oyoan warisan. Itu kan juga bisa jadi, berarti wala taftinna ba'dahu, jangan kau fitnah sepeninggalnya. Jadi waktu itu berarti kita ini sangat membutuhkan akan doa-doa dari yang masih hidup, dan kita yang masih hidup ini juga akan satu saat butuh seperti itu, doa daripada orang
di saat kita wafat butuh doa daripada yang masih hidup. Makanya yang tidak boleh putus itu diantaranya adalah doanya anak kepada orang tuanya. Itu tidak boleh putus. Artinya tidak boleh putus itu minimal itu adalah habis sholat didoakan. Kok saking terpaksane 5 waktu itu 4 waktu yang lupa, ya jangan sampailah, naudzubillah min dzalik. Kemudian anak sampai tidak mendoakan Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, atau Rabbi firli wali walidayya walil mu'minina yauma yakumul hisab. Ini nek wis mati butuh apa sih, Pak? Kepada anaknya. Nek saya urip meno, Mas, tolong ya, engko nek sampean mulih teko kerja sampean nyangking sego goreng ya, aku kok gramih kepengen anget-angetan sego goreng. Tapi nek wis mati lho sampean njaluk apa? Anu nak ya, malam Jumat Kliwon sampean nang kuburane bapak nggo kendi karo banyu. Karena siramen di dukure pancere sirah. Kano gawene. Maka yang tidak boleh putus dari seorang anak itu adalah kepada orang tuanya itu Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan ini harus kita informasikan pada anak-anak kita. Wala taftina ba'dahu, nak rukun karo dulur saklawase. Nak rukun karo mingsanan saklawase. Dulur anake dulur. Anake dulur karo anake dulur niku misan. Misanan niku sama dengan apa? Sepupu. Kok gak sekentol ya? Sepupu. Itu jangan sampai naudzubillah min dzalik. Makanya ini ada pesan-pesan baik gitu. Dan para nabi dan rasul itu semuanya sebelum meninggal itu pasti memberikan pesan-pesan baik kepada anak-anaknya, kepada turunnya. Bukan, Mbak? Alhamdulillah. Jadi wala taftina ba'dahu waghfir lana walahu. Ampunilah aku ya Allah. Dan kepada mayit itu hendaknya diampuni. Betapa wujud daripada persaudaraan itu sampai-sampai Rasulullah itu mengajarkan dan memberikan praktek kepada kita. Pada momen-momen tertentu, utamanya dalam khutbah Jumat, itu biasanya ditutup dengan Allahumma ufir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Itu adalah diantara wujud ikatan persaudaraan kita. Itu walaupun tidak kenal tetapi karena identitas kemusliman kemukminan, maka orang itu adalah saling mendoakan. Wa itba'il janaiz. Kemudian yang ketiga wa tasmitil atis, yaitu menjawab orang yang bersin. Kalau yang bersin mengucap alhamdulillah, ulama sepakat wajib bagi yang mendengar itu mengucap yarhamukallah. Ada orang bersin, yang bersin mengucap alhamdulillah, maka dari sebab alhamdulillah itu yang mendengar wajib menjawab yarhamukallah.
baik besar maupun kecil. Insya Allah kalau bukan orang Islam tidak mungkin. Alhamdulillah di saat dia bersih. Walaupun toh misalnya wallahu a'lam kita husnudzon saja, yang bersin itu karena kita tidak tahu apakah muslim atau tidak muslim, tapi dia mengucap alhamdulillah, maka kita husnudzon menjawab yarhamukallah. Kecuali kalau nyata-nyata bahwa yang bersin itu kita tahu bukan muslim nyata, atau orang yang dulu pernah jadi muslim kemudian tidak jadi muslim lagi, kemudian karena terbiasa mendengar akhirnya ia bisa bilang alhamdulillah. Sebab orang-orang selain Islam karena hidup berdampingan dengan orang Islam ini banyak loh Pak, ketemu Cina nggak Islam itu, assalamualaikum Pak Haji, itu bisa. Tapi setelah kita tahu bahwa dia nyata bukan muslim, kita menjawabnya adalah waalaikum saja, tidak usah kemudian waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, termasuk kalau misalnya karena dia itu memang di lingkungan orang Islam sehingga dia biasa mendengar dan bisa fasih mengucapkan alhamdulillah, ya kita mendoakan yarhamukallah. Ya mudah-mudahan dengan itu dia akan mendapatkan rahmat kemudian hidayah, akhirnya kemudian bisa masuk Islam. Kemudian wa ibraril muksim, yang keempat yaitu menyempurnakan. Ibrar itu dalam bentuk jamak dari birrun. Birrun abror, yaitu menyempurnakan, memenuhi al-muksim, yaitu al-muksim itu dari kata-kata qasam. Qasam itu sumpah. Orang muslim itu wajib menyempurnakan, memenuhi atau melaksanakan daripada janji atau sumpahnya. Jadi kalau orang itu berjanji, maka janji itu harus dilakukan, apalagi janji itu baik. Macam-macam janji itu banyak. Ada namanya nazar. Nazar itu sesungguhnya juga janji. Al-wa'du dainun, janji ku utang. Utang itu kudu di sahur. Utang itu harus dibayar. Jangan kok kemudian naudzubillah min dzalik, alah paling wonge ya lali. Gak disauri ae wonge gak nagih gak nakokno. Ingat, semua itu dicatat, tertulis perbuatan, termasuk perbuatan terkait dengan hutang. Banyak orang itu meremehkan yang namanya hutang. Bahkan yang namanya terkait dengan hutang piutang, sewa menyewa, kontrak apa saja, itu seyogianya menurut Quran, menurut syariat kita, itu harus ditulis. Atau bahasa sekarang itu ono kwitansiné, atau hitam di atas putih, itu tertulis. Halapak karo konco dewe, seringkali kita itu kan begitu. Halapak karo konco dewe, mosok duit sakmono kok nganggo perjanjian atau ditulis. Itu tidak ada eleknya, jeleknya tidak ada. Gitu. Justru kalau kita sadar bahwa kita itu adalah sesama saudara, itu
itu malah mestinya sing ngutangi mungkin percaya ya kita ini apa mboten sekacane ditulis mawon ta bu menawa kok wong namine tiyang ana laline. Itu lebih baik. Quran dawuh idza tadayantum bidainin ila ajalim musamma faktubu, bahkan fal yaktub katibun bil adli. Apabila engkau mengadakan perjanjian, apapun bentuknya perjanjian, termasuk hutang, termasuk sewa, apa saja, bahkan jual beli, itu faktubuhu, maka tulislah. Terakhirnya jarene wong Jawa njagani eleke. Kalau misalnya kita ini hutang, kemudian suami atau istri tidak tahu, sing utang suami, istrine gak ero. Istri hutang, suami gak ero. Loh, kemudian wong kita itu pasti satu saat itu akan wafat, belum sempat untuk membayar. Tiba-tiba karena sebab apa? Wong utang itu kan ana sing saulan, ana sing setahun. Nah, sampai pirang-pirang tahun gak utang, gak nyaur, iku nek bahasane wong paciran ngento. Cara mriki napa? Ngento iku artine duwe utang gak nyaur napa Pak? Oh. Lah kalau kemudian ada tulisan, satu saat anak atau siapa menemukan, loh ternyata kok punya hutang. Lah ini ya perlu keluarga itu melacak kepada ini siapa ini yang dihutangi itu. Jangan kok kemudian begini sebabana wong wis mati ate diapakno. Ya jangan, yang tahu itu berbeda yang tidak tahu. Jadi hal yastawil ladina ya'lamun wal ladina la ya'lamun, gak padha wong sing weruh karo sing gak weruh. Lah nek weruh terus bergaya gak weruh iku arane pura-pura namanya. Lah yang tahu ini ya harus memberitahu. Mas, Dek, dulur dikumpulno. Ternyata jenazah atau mayit almarhum ini ternyata punya hutang. Ini setelah saya buka-buka di memori bukunya atau dan lain sebagainya, ternyata beliau punya hutang. Itu wajib bagi ahli warisnya itu nyauri, itu wajib. Jadi ahli waris itu gak kok wajib nerima warisan tok, ya termasuk warisan hutang gitu. Kok dipenake tok ae sawahe diitung. Duit di bank rekeningnya didelok. Dadane catatan hutang gak didelok, Pak Watan gak ro, ndak bisa itu. Maka wa ibraril muksim, melaksanakan, menyempurnakan daripada janji. Nah, saya kemudian kadang-kadang nggak bisa mikir, Pak. Lah iki umpamane ana mbok calok apa sapa wae terus juwanjine sak pirang-pirang utawa capres janjine sak pirang-pirang. Lah terus gak iso nglakoni, terlepas gak iso nglakoni iku disengaja atau apa. Lah iku terus piye tanggung jawab itu lho piye? Kalau kepada 1-2 orang mungkin dapat diselesaikan dengan gampang. Lah kalau jumlahnya ratusan ribuan bahkan sampai jutaan, itu terus gimana? Masya Allah. Ini loh Pak, hadisnya sudah jelas. Wa ibraril muksim, yaitu menunaikan, melaksanakan, menyempurnakan daripada janji atau sumpahnya. Masya Allah. Padahal ya sudah banyak pula yang mengingatkan sampean biyen janjine ngene. Ya, karena dicatat.
tapi begitu ya masya Allah, naudzubillah min dzalik. Maka kemudian ada hadis yang dulu sudah pernah kita bahas, melihat daripada fenomena itu karena banyaknya janji yang diucapkan oleh orang, itu Rasulullah menyatakan bahwa saya stahrisuna ala umaraikum wasatakunu nadamah fil yaumil qiyamah. Akan ada nanti pada akhir zaman itu orang itu sangat antusias. Antusias itu sama dengan orang itu amat sangat ambisi untuk menjadi pimpinan. Wasatakunu nadamah yaumal qiyamah. Ternyata pemimpin-pemimpin yang jadi yang berasal dari ambisinya itu wasatakunu nadamah. Nanti di akhirat itu semuanya menyesal. Menyesalnya apa? Karena setelah tahu tentang tanggung jawab daripada kepemimpinannya pada waktu di dunia. Nah, itu Rasulullah memberi itu. Tapi bukan berarti orang itu tidak boleh untuk ingin menjadi pemimpin gitu loh. Sebab kita ini juga diajari dalam doa itu adalah waja'alna lil muttaqina imama. Tentu pemimpin yang baik, yang memungkinkan bisa melaksanakan janji-janji itu. Maka janji itu harus terukur dan teratur yang sekiranya bisa dilaksanakan, tidak obral janji hanya untuk mendapatkan simpati, tidak. Jadi diperintah oleh Rasulullah wa ibraril muqsim. Kemudian yang juga berat ini Pak, ini juga berat, itu adalah wa nasril mazlum, menolong orang yang terdolimi. Mazlum itu artinya orang yang didolimi. Kalau orang yang berbuat dolim itu dolimun, orang yang dolim. Kalau mazlum, orang yang didolimi. Kita ini harus bisa sedapat mungkin menolong orang yang didolimi, apapun bentuknya. Mungkin memberi saran, ono wong didolimi, sing dolimi mungkin ya sama-sama tahu, mungkin dulure dolim, mungkin tonggone dolim. Maka yang dolim itu, yang didolimi harus kita bantu. Ya bantu itu ya macam-macam Pak. Sing sabar sampai didolimi. Muga-muga Allah nyepuro sampean. Muga-muga sing dolim nang sadar. Loh, itu kan namanya membantu meringankan beban. Sebab orang yang didolimi itu mesti masya Allah. Ya Allah, aku kok didolimi yo, dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Lah yo kok mentolo dolim nang aku. Walaupun dalam satu sisi itu adalah ittaqul zulma, takutlah kalian terhadap perbuatan dolim. Sebab orang yang didolimi itu termasuk kalau dia berdoa adalah mustajab. Ada orang yang berbuat dolim, terus wong iki mau ndongano elek nang wong sing dolim, itu bisa jadi mustajab. Nah, sing apik pancene nek iso ya didongakno apik, muga-muga wong sing dolimi aku iku sadar terus gak dolim maneh. Tapi ngono kan ya sedo angel lho Pak, abot to Pak. Abot napa mboten? Sing akeh iku ya ngene, muga-muga napa?
Oh, gak selamat wong ngono kuwi. Itu yang banyak begitu. Masya Allah. Maka wa ibraril muqsim. Kemudian wa nasril zalim, yaitu membantu kepada orang yang dizalimi. Nah, kalau kita misalnya menjadi pengacara ya, kalau itu terkait dengan hukum apa itu? Hukum perdana perdana dan perdata dan pidana, ya kalau kita itu misalnya kok hakim atau pengacara, ya kita membantunya sesuai dengan itu. Kemudian yang berikutnya wa ijabatid da'i, yaitu mendatangi undangan. Kalau undangannya baik, ulama sepakat yang wajib didatangi itu adalah dua, yaitu walimatul arus atau walimatul urus, yaitu walimah pernikahan. Yang kedua adalah walimatul aqiqah, yaitu walimah aqiqah atau walimah tasmiyah, yaitu aqiqah. Ya, aqiqah itu jenengi anak dengan proses diantaranya yaitu adanya kambing yang disembelih sebagai wujud syukur. Itu kalau memang tidak ada uzur. Tapi kalau walimah yang lain itu ulama tidak kemudian mewajibkannya. Nah, sekarang ini banyak orang itu mengadopsi dengan nama walimah. Ono walimah khitan. Walimah khitan. Walimah khitan itu napa, Pak? Ya, walimahan karena khitan. Padahal kalau terkait dengan khitan ini, Pak, kalau mau walimahan itu sesungguhnya banyak orang yang senang. Jadi terkait dengan walimah khitan ini kalau dilakukan itu banyak orang yang senang. Contoh, Nabi kan dawuh ngeten to. Khamsun minal fitrah. Ada 5 termasuk kesucian. Yang pertama adalah motong kumis. Apa kok gak ana walimahane? Yang kedua, memendekkan jenggot. Yang ketiga, jabuti bulu ketiak. Yang keempat, mencukur bulu kemaluan. Lah yang kelima, khitan. Lha iki nek umpamane terus dilakoni 5 iki walimahan kan seneng to, Pak. Ana motong kumis walimahan, motong jenggot walimahan, jabuti kelek walimahan, motong bulu kemaluan walimahan. Terus yang kelima adalah khitan. Apa kok mak khitane tok sing ana walimahan? Lah sing papat kok gak walimahan? Ajane kan iki ben minggu potong. Nah, itu padahal yang khitannya ya itu karena yang khitan kan sekali, Pak. Lali liyane kan bendino atau ben tiap minggu atau tiap bulan gitu. Itu banyak gitu. Ya, tapi karena kita ini secara kemanusiaan yang sehubungan dengan mubasyarah alal insan, itu saking memberikan
kesenangan kepada sesama manusia ya kita hadir gitu. Tapi kalau menurut ulama sesuai dengan hadis Nabi itu yang wajib didatangi, artinya wajib itu amat sangat dianjurkan dan diupayakan, itu adalah walimatul urus dan walimah akikah. Ini sudah 1 jam, Pak. Tapi hujan. Yang terakhir, hadirin yang dimuliakan Allah, ternyata yang terkait dengan lafaz atau terkait dengan matan isi daripada hadis hakul muslim itu ternyata ada beberapa versi. Kalau menurut Barok bin Azif tadi itu kan amarona Rasulullah SAW, aku diperintah oleh Rasulullah. Tapi di sisi yang lain ada lafaz hakul muslim alal muslimi situn, hak dan kewajiban muslim satu dengan yang lainnya itu ada 6. Tapi ada juga hakul muslim alal muslimi khamsun, hak dan kewajiban muslim satu dengan yang lain itu ada 5. Ada juga yaitu lafaz amarona Rasulullah SAW bisab'in, Rasulullah memerintah aku 7 perkara. Tapi kesemuanya itu adalah ada dari hadis yang kita baca tadi, yaitu termasuk radus salam, menjawab salam, wa itba'il janais, wa iyadatul marid, dan lain sebagainya. Ini tentu karena konteksnya yang berbeda pada saat itu, tapi sesungguhnya adalah sesuatu yang sangat dianjurkan sebagai wujud daripada yaitu persaudaraan atau ukhuwah Islamiyah, persaudaraan sesama muslim. Mudah-mudahan ngaji ini dibarokai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita sehat walafiat, sehat lahir dan sehat batin. Sudah banyak orang yang berdoa Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Sekarang ini sudah akhir di bulan Rajab. Insya Allah besok itu sudah tanggal 1 Sya'ban, insya Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan apa saja yang menjadi keinginan kita yang baik-baik dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.